Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita Nasa Channel. Hai, kembali lagi bersama saya Mama Asri di channelnya Cerita Nasa. Channel ini adalah channel yang membahas perjalanan saya dan juga suami untuk menjadi orang tua. Dari mulai proses melahirkan, kemudian bermain dengan anak-anak, mendidik anak-anak, dan dirasakan bisa bermanfaat untuk teman-teman jika kami sharing. Nah, video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang istilah-istilah awal kehidupan bayi dalam proses menyusui. Nah, untuk video ini saya ingin membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam cara-cara kita menyusui. Seperti itu. Sebelum saya mulai, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi, subscribe, dan juga share jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya mulai. Istilah cara-cara menyusui. Yang pertama, ada yang namanya istilahnya pumping. Pumping itu adalah melakukan pumping ASI, bisa dengan alat pumping, bisa juga dengan tangan gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya epping, exclusive pumping. Itu adalah metode pompa ASI yang dilakukan secara penuh. Seperti itu. Yang ketiga, marmet. Marmet itu kita pumpingnya itu menggunakan tangan gitu. Lalu yang keempat, ada yang namanya DBF atau dikenal dengan direct breastfeeding, di mana kita, ibu, menyusuinya secara langsung kepada buah hati kita tanpa pumping. Kemudian ada juga yang namanya NDBF atau non-direct breastfeeding, di mana itu adalah proses menyusui tapi tidak secara langsung, bisa dipompa atau di marmet tadi gitu. Kemudian ada yang namanya, nah ini ketika saya hamil anak ketiga, anak kedua saya itu kan sebenarnya masih ASI ya. Sempat kepikiran untuk melakukan ini nih. Istilahnya adalah tandem. Tandem itu adalah menyusui dua anak secara bersamaan. Misalkan anaknya itu belum sampai 2 tahun, terus udah punya adik lagi. Jadi adiknya disusuin, kemudian si kakaknya juga disusuin. Itu yang namanya tandem. Sempat dulu saya juga mau melakukan tandem ini, tapi akhirnya gak jadi karena saya keburu menyapih anak saya yang kedua itu. Kemudian ada juga yang namanya istilahnya NWP. NWP ini adalah singkatan dari nursing while pregnant. Jadi ketika kita hamil, kita masih menyusui anak kita yang masih minum ASI gitu. Jadi bisa juga sih ada beberapa orang yang memang tidak bermasalah dengan melakukan NWP, nursing while pregnant, hamil sambil menyusui anak gitu. Bentar ya. Kemudian ada yang namanya power pumping. Power pumping ini adalah teknik untuk meningkatkan produksi ASI. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya istilahnya bingput. Jadi kalau teman-teman lagi ngobrol sama ibu-ibu yang lain terus ada bilang, aduh bingput gitu. Bingput itu adalah bingung puting, yang artinya anak kita bingung puting itu anak kita tuh kesulitan untuk menyusu di payudara karena mungkin sudah diperkenalkan dengan yang namanya DOT atau media lain selain payudara ibu. Jadi ketika sudah diperkenalkan dengan DOT, kemudian anaknya mau disusuin secara DBF oleh kita, akhirnya anaknya nggak mau gitu menyusu di payudara kita karena dia sudah bingung puting. Tapi itu bukan proses yang saklek, masih tetap bisa diusahakan kalau misalkan teman-teman cari informasinya, caranya supaya anak tidak bingung puting. Seperti itu. Oke, jadi untuk istilah yang kedua ini sudah selesai. Ada 9 istilah yang barusan saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi Cerita Nasa.